Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan Bapak Dery Nodianto dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung saja membahas kompetensi dasar kita pada kesempatan ini, yaitu pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbicara kemajuan iptek, pada dasarnya tidak terlepas dari revolusi industri atau erat kaitannya dengan revolusi industri. Nah, kita ketahui bersama bahwa dengan adanya revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia yang awalnya tradisional menjadi digitalisasi. Nah, kalau kalian perhatikan dalam tayangan slide, revolusi industri, proses perjalanan panjangnya dimulai dari abad 18 yang ditandai dengan industri 1.0 dan sampai pada saat ini kita berada pada abad 21 yang ditandai dengan industri 4.0. Nah, untuk lebih jelasnya tentang sejarah perjalanan revolusi industri itu sendiri akan Bapak tampilkan video. Oleh karena itu, bisa kalian simak dengan baik tayangan berikut ini.
Oke, tadi kalian sudah menyimak dengan baik tayangan video. Tentunya ada semacam refleksi dari kita menyaksikan tayangan tersebut bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus kita pandang sebagai perubahan yang bersifat progres atau perubahan yang sifatnya mengalami kemajuan, karena pada dasarnya seperti ungkapan bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi dengan kita menganggap bahwa iptek sebagai perubahan yang progres, kemudian kita berbenah dan menjadikan kemajuan iptek tadi menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menghadapi tuntutan zaman. Itu refleksinya. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya, yakni tentang pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, di sini yang kita bahas mulai dari aspek politik sampai dengan aspek hankam, pertahanan dan keamanan. Dimulai dari aspek politik, kita ketahui bahwa pengaruh positif kemajuan iptek antara lain menegakkan nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat, sehingga dengan demikian kita harapkan ada semacam alat kontrol yang efektif terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan dari segi aspek politik. Kemudian dari segi aspek ekonomi, antara lain makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri, maupun mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan arti positifnya bahwa kita berkompetisi dalam hal yang mendorong tingkat efisiensi dan kreativitas dari masing-masing, terutama UMKM pada saat ini. Kemudian dari segi aspek sosial budaya, maka pengaruh positif yang bisa dilihat bahwa kita masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja tinggi yang dimiliki oleh negara lain maupun mendorong terciptanya lingkungan belajar global, karena pada saat ini adalah era mega kompetisi. Kemudian dari segi aspek hukum, antara lain pengaruh positifnya pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan dan memudahkan juga masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada dengan mengakses informasi dengan menggunakan kemajuan iptek. Dari segi pertahanan dan keamanan, maka pengaruh positifnya antara lain membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan, tetapi tetap untuk dituntut berpikir dan berkreasi, menciptakan teknologi baru, termasuk mempercepat pengambilan keputusan dengan adanya kemajuan iptek. Nah, kita lihat sekarang adalah pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, dari segi aspek politik, timbulnya fanatisme rasial, etnik, dan agama dalam forum dan organisasi, maupun adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik, termasuk mudahnya kita terprovokasi dengan kemajuan iptek, maka harus ada filter. Nah, dari segi aspek ekonomi, adanya perdagangan bebas mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional dan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Tadi di pengaruh positif sudah Bapak sampaikan bahwa ini adalah era mega kompetisi dan bagaimana kita harus senantiasa produktif, kemudian kreatif. Dari segi aspek sosial budaya, pengaruh negatifnya antara lain munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, bergaya hidup ke arah barat-baratan, dan termasuk semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.
Sedangkan dari segi aspek hukum dan pertahanan keamanan menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional, bahkan mengganggu proses dan analisis dari persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, maka ini harus menjadi cerminan bagi kita semua bahwa pengaruh negatif ini harus kita tanggalkan atau kita tinggalkan. Nah, pada akhirnya membangun sikap selektif menghadapi kemajuan iptek adalah berupa tanggung jawab kalian sebagai pelajar, dan tanggung jawab itu menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh berhenti. Sampai kapanpun kita harus membangun sikap selektif menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kecerdasan yang kita miliki. Kecerdasannya tentunya bukan hanya kecerdasan secara intelektual, tetapi kecerdasan dibarengi juga dengan kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial, sehingga kita menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi sebagai memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat, dan tentunya harapan Bapak yang paling penting dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna pula bagi kalian semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.